Sebab itu, aku menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru
yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Efesus 4. Tuhan Yesus memberkati. Dengan ilham Roh Kudus, Rasul Paulus mengajar tentang kesatuan dalam gereja. Itu tidak terjadi begitu saja, harus diusahakan. Daripada fokus pada hal-hal yang dapat memecah belah, lebih baik kita memusatkan pikiran untuk mengingat hal-hal yang dapat mempersatukan, yaitu satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Saudara, mari kita belajar untuk dapat menikmati perbedaan-perbedaan di antara kita orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus. Itu untuk saling melengkapi, karena tidak seorang pun sempurna. Jadi, mari kita belajar untuk menerima dan mengasihi sesama orang percaya. Apabila kita menemukan kesalahan dari sesama kita, mari kita belajar untuk sabar, menegur dengan tegas dan lemah lembut. Mari kita berdoa untuk diri kita sendiri dan orang lain supaya bisa lebih mengalami kepenuhan Kristus. Karena karunia kita masing-masing berbeda. Tapi setiap orang yang bersedia untuk melayani itu sangat membantu agar gereja bisa melakukan pekerjaan Tuhan lebih baik. Rasul Paulus membandingkan tubuh Kristus atau gereja dengan tubuh manusia. Setiap organ memiliki fungsi khusus yang sangat diperlukan bagi tubuh itu secara keseluruhan. Organ tubuh itu adalah bagian yang berbeda tapi punya satu tujuan. Bagian itu harus bisa bekerja sama. Jadi, ini gambaran supaya saya dan saudara rendah hati. Sebab semua karunia yang ada pada kita itu adalah milik Kristus. Jangan sombong karena kemampuan yang ada pada kita. Mari kita belajar, sekali lagi belajar, bekerja sama, memakai karunia-karunia yang berbeda untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan itu. Lihatlah ayat yang ketiga.
dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara, membangun kesatuan adalah salah satu peran penting Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin orang-orang yang bersedia untuk dipimpin. Karena itu mari kita fokus kepada Tuhan. Jangan fokus pada kepentingan, keinginan diri sendiri. Itu akan merusak kesatuan. Mari kita teruskan ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Allah di atas semua berarti Ia pengendali segala sesuatu, transenden, dan hadiratnya ada dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Itu disebut imanen. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan di atas semua. Ia mengendalikan segala sesuatu. Dan bagi orang yang percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, hadiratnya, kuasanya ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat ayat 8, 12, dan 13. Itulah sebabnya, kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia, ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, Rasul Paulus mengutip Mazmur 68 ayat 19, digambarkan sebagai seorang penakluk yang berjalan menuju pintu gerbang dan mengambil upeti dari kota yang ditaklukkan. Ini gambaran tentang kemenangan Tuhan Yesus. Melalui penyaliban dan kebangkitannya, Tuhan Yesus menang atas kuasa iblis. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia memberikan karunia-karunia kepada gereja untuk dapat melayani efektif, sehingga semua bangsa menjadi murid Kristus. Hal apa yang diberikan Tuhan Yesus? Karunia apa yang Tuhan Yesus berikan? Ini meliputi kegiatan untuk mampu memberitakan Injil, mampu mengajar, menyembuhkan, membina, memberi, mengatur, membangun, dan lain-lain. Dengan bekerja bersama-sama, maka gereja bisa melayani lebih maksimal secara kualitas dan secara kuantitas. Tujuannya agar semua bangsa menjadi murid Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan atas seluruh alam semesta. Ia di atas segalanya. Ia datang ke dunia untuk mati bagi keselamatan manusia yang mau percaya. Tidak seorang pun berada di luar jangkauannya. Jadi gereja adalah alat Tuhan untuk menjangkau banyak orang untuk percaya kepada Kristus. Lihatlah ayat 14 sampai 16. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran, dan Roh Kudus yang menuntun gereja adalah roh kebenaran. Sebaliknya, iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Sebab itu, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus hidup dalam kebenaran, dalam perkataan dan dalam tindakan.
Kita harus mencerminkan integritas Tuhan Yesus. Kita harus belajar untuk mengatakan kebenaran dengan kasih. Kebenaran dengan kasih. Supaya gereja bisa melakukan pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini dengan maksimal. Supaya gereja dapat bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, yaitu kebenaran dengan kasih. Banyak orang bisa mengatakan kebenaran dengan tegas. Ada juga orang yang bisa melakukan kasih tapi tidak benar. Yang dimaksudkan dengan kebenaran dan dalam kasih adalah keduanya. Menegur dengan kasih, memperbaiki dengan kasih. Tuhan tolong saya dan saudara untuk bisa melakukan ini, mengatakan, melakukan kebenaran dengan kasih. Selanjutnya di ayat 17 dikatakan mengenai manusia baru sampai di ayat 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Manusia mempunyai kecenderungan berpikir seenaknya saja, seenaknya sendiri. Akibatnya jauh dari Allah. Hal ini seringkali karena kesombongan, rasa diri mampu, cukup bisa. Tetapi seharusnya masyarakat bisa melihat perbedaan antara hidup orang Kristen dan hidup orang yang bukan percaya kepada Kristus. Melalui apa? Melalui cara hidup. Seharusnya saya dan saudara hidup sebagai terang dunia, hidup sebagai garam dunia, meninggalkan cara hidup lama yang penuh dosa. Itu adalah proses perubahan, bukan instan. Karena itu bagaimana supaya proses perubahan tambah hari tambah mengalami kepenuhan Kristus itu terjadi dalam hidup kita, seperti lagu sekolah minggu yang berisi syair baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari, supaya pikiran Kristus, firman Tuhan itu yang menguasai pikiran kita, terimpartasi dari cara kita hidup. Kalau kita mau tumbuh dalam iman, maka baca kitab suci, renungkan dan lakukan, dan doa tiap hari. Itu akan mengubahkan kelakuan. Sekali lagi proses. Kita akan hidup berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan perasaan-perasaan kemanusiaan kita yang sering kali salah. Kita hidup dipimpin Roh Kudus, hidup lebih benar. Salah satunya dengan cara dapat menangani marah dengan lebih baik. Jangan memberi kesempatan iblis untuk memecah belah. Mari kita berusaha memperbaiki hubungan dengan sesama. Saya sangat diberkati untuk bagian ini, saudara. Mari kita belajar untuk hidup lebih benar, dapat menangani cara marah kalau ada sesuatu yang tidak benar dengan lebih baik, dengan kasih. Jika kemarahan diluapkan begitu saja tanpa dipikir, hal itu bisa melukai perasaan orang lain dan menghancurkan hubungan, dan iblis senang. Tapi jika kemarahan hanya dipendam dalam hati, maka bisa mengakibatkan kepahitan dan menghancurkan diri kita sendiri dari dalam. Jadi mari kita minta ilham, pengertian Roh Kudus, kemampuan untuk bisa marah kalau ada yang gak benar dengan cara yang lebih baik. Ayat 28 sampai 32, tidak dapat dipungkiri
Kadang hidup kita bisa mendukakan Roh Kudus melalui cara hidup kita. Antara lain perkataan kotor, kepahitan dalam hati, kemarahan yang tidak benar, kata-kata kasar, fitnah, dan sikap-sikap buruk lainnya terhadap orang lain. Jadi mari kita lebih berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan cara menjadi berkat untuk orang lain. Mari kita belajar mengampuni kesalahan orang lain seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Mari kita belajar bertindak dengan kasih seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Ia mau mati untuk menebus dosa kita. Jadi kita pun harus mau mengampuni seperti Tuhan Yesus yang bersedia mengampuni orang-orang yang menyalibkan Dia. Lukas 23 ayat 34a mencatat, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Amin. Tuhan tolong saya dan saudara untuk menjadi pelaku firman dan berbahagia.